Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua untuk mata praktikum sistem multimedia ya. Nah, untuk materinya sendiri, hari ini sih untuk dari modulnya adalah chart. Tapi karena ternyata ada update, kita bakalan embed animasi dulu untuk hari ini ya. Jadi sebentar, seperti biasa saya jelaskan materinya dulu, saya kasih semua, nanti saya kasih juga menit keberapa kalian mulai bagian ACT ya. Biar tetap saja kalau kalian ada yang mau belajar detail tentang sistem multimedia, silahkan gitu ya. Untuk materi pertemuan kedua ini kan kita udah belajar ya kemarin ya. Ini udah, 3 bagian ini juga sudah, kita udah belajar semua. Terus next, nah ini yang membuat grafik, nanti kita pakai chart.js, cuman saya lihat PJ yang lain itu tuh membahas animasi untuk hari ini. Jadi saya juga ya udah yuk animasi aja gitu ya. Tapi mau sekilas aja karena emang modulnya tuh aslinya ini. Jadi biar sekalipun ada miskom atau apa, kita tetap sudah belajar semua gitu. Jadi lebih bagus dong kalian belajar keduanya bahkan ya. Jadi untuk Chart.js adalah salah satu library yang memanfaatkan elemen canvas untuk membuat grafik yang akan ditampilkan melalui web browser. Jadi kita bisa memanfaatkan library ini, ya ini udah biasa lah ya untuk bikin chart. Ya gunanya agar sebagai visualisasi data biar lebih menarik, biar info penting itu lebih gampang diingat oleh kita gitu kan. Dan chart itu ada banyak, ada tipe line, garis, tipe bar atau diagram batang, chart bahasa Indonesianya diagram ya, atau radar. Terus ada polar area juga, ada juga pie and donut with H, pie dan donut chart, ada bubble chart juga gitu. Dan kalian kalau mau pakai library ini harus unduh dulu di link ini ya. Jadi ini kalau kalian mau nambahin chart di website. Oke, next. Kita masuk ke materi yang saya bilang tadi, animasinya. Jadi sebelumnya, apa itu animasi? Animasi adalah gambar yang bergerak dan selain bergerak dia juga berbentuk gitu dari sekumpulan objek atau gambar. Kita menyebutnya kumpulan frame. Jadi ada banyak sekali gambar yang geraknya hanya beda-beda sedikit ibaratnya ya. Dan mereka disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Makanya hitungannya jadinya 30 frames per detik misalnya. Atau berapa gambar per detiknya misalnya. Atau biasanya per detik sih kita hitungnya. Nggak mungkin kalau milih detik kebanyakan gitu. Terus animasi tuh sebenarnya untuk membuat, jika zaman dulu ya manual itu susah karena kan kita harus gambar frame banyak gitu. Cuman mau buat si hamster ini bergerak misalnya atau si ini makhluk apa sih? Ladybird atau kumbang ini bergerak gitu. Tapi untuk sekarang tuh lebih mudah karena kita punya banyak software grafika komputer untuk memudahkan pembuatan animasi. Bahkan kalian pun sudah pernah buat ya saat mata praktikum grafika komputer untuk software Blender ya, softwarenya Blender 3D gitu. Terus mengapa disebut animasi? Karena animasi merupakan proses membuat objek yang asalnya benda mati nih, cuman gambar doang mati, benda yang diam gitu. Mati di sini bukan mati tapi benda yang diam gitu, dia nggak bergerak, nggak ada apapun gitu, cuman satu gambar udah gitu. Nah, tapi kemudian setelah kita secara berurutan kita susun dalam posisi yang berbeda, itu akan menjadi seolah hidup gitu. Yang awalnya terlihat mati tadi menjadi terlihat hidup gitu. Dan untuk kategori animasi sendiri ada 3 bagian. Yang pertama animasi 2D, 2 dimensi. Ini saya misalnya kan pernah ngajar Scratch juga ya. Scratch misalnya. Nih, ini platform bikin game buat anak-anak ya, karena kan simple nih. Dia nggak text coding tapi block coding ya. Ini kalian bisa coba juga nih, ini have fun juga kok. Terus di sini nggak cuman bikin game doang sebenarnya, bahkan kalian juga bisa bikin animasi gitu. With Scratch? Oke, udah saya close. Di sini ada motionnya, nanti si kucing ini misalnya bisa jadi bergerak gitu ya. Kita kasih events dulu misalnya, baru kita kasih motion.
ini dia cuman maju dikit doang, kita kasih at least forever misalnya, biar dia selalu maju. Ini namanya block coding, jadi cuman gitu. Ini saya mau contoh ada animasi. Platform animasi itu udah banyak banget, bahkan yang dengan coding kayak gini pun bisa jadi gitu animasi. Walaupun ini sebenarnya platform bikin game juga sih gitu, tapi bisa dijadikan bikin animasi. Touch backdropnya misalnya yang kucing ada di mana sih hidupnya? Pura-puranya ini kan. Terus kita play. Ya kan, itu udah ada tuh kumpulan frame yang awalnya dia di sini gerak maju terus sampai ke sini. Bahkan itu kan kalian lihat kucingnya cuma maju geser doang ya kelihatannya. Sebenarnya bisa juga kita atur gitu. Biar ada animasinya, biar ada seolah hidupnya, yaitu kostumnya atau misalnya karakternya awalnya tangannya kanan jadi tangan kiri, itu kan ada lagi gitu. Ada di Blender juga kan kalian bisa adjust bones-nya kan. Bones-nya bisa kalian adjust, kalian sesuaikan lagi biar dia terlihat tidak kaku gitu. Ada pergerakan di situ. Kalau di sini sih kita pakainya switch kostum sih. Nih. No. Ini buat ngefixin next kostum. Oke, kita stop dulu, kita play lagi. Dia karena tadi udah startnya di situ, kita geser dulu. Ini, tuh, ya kan? Jadi dia terlihat gerak gitu. Pokoknya ini simpelnya. Kalian maksudnya banyak banget ya platform animasi. Sebenarnya gitu, yang simple, yang udah expert, yang susah pun banyak gitu. Oke, kita langsung back lagi ke sini. Untuk tadi kan 2 dimensi ya. Tahu kan 2 dimensi itu berarti koordinatnya cuma X dan Y gitu. Kita nggak ada volumenya, nggak ada bagian tengah dalamnya tuh nggak ada gitu. Tapi kalau untuk animasi 3D, ini kategori kedua, dia berarti koordinatnya ada X, Y, dan Z. Ini biasanya platformnya kalau mau Construct 3. Ini buat bikin game juga, tapi kalian bisa bikin animasi juga di situ. Construct. Oke. Langsung launch misalnya ya. Ini di luar materi ini sih, cuman karena kebetulan paging saya ya udah saya jelasin sekalian. Karena seperti biasa, saya kalau tahu sesuatu semua saya kasih, jadi nggak ada yang nggak saya kasih sama sekali gitu, semua ilmu yang saya tahu gitu. Oke, terus no thanks not now. Di sini kita bisa bikin ini tadi animasi dan untuk Construct 3 ini bisa untuk membuat 3D. Tuh, kalau kalian lihat bisa ada objek ada apanya volumenya gitu. Ini untuk Construct 3. Nanti kalian tinggal bikin new aja terus mulai bikin gitu ya. Nanti kalian coba sendiri ya. Kalau yang sketch tadi 2 dimensinya gitu. Itu buat anak-anak sih. Kecuali ya namanya buat berlatih nggak ada salahnya. Kalau buat kalian yang udah besar kan berarti Unity kan. Terus ada juga mungkin dari huruf G. Saya lupa namanya apa gitu. Terus next ada stop motion animation. Ini udah banyak film yang berbasis stop motion. Biasanya disebut clay motion juga. Jadi biasanya dibuat dari clay gitu. Yang awalnya kaku, dia bisa lama-lama digerak terus difoto terus kayak gitu sampai jadi video gitu. Jadi animasi ibaratnya kan gitu. Ini udah keren sih, udah banyak film dari ini. Contohnya Caroline. Film anak-anak yang saya tahu ya, itu walaupun film anak-anak tapi seru juga gitu. Kalau nggak salah Caroline judulnya. Oh no, Coraline. Oh my god tulisannya. Salah. Coraline. Itu film horor sebenarnya, tapi film anak-anak gitu, tapi bagus lah. Ini kan clay. Tapi smooth kok, udah bagus lah gitu. Saya suka sih ini. Saya rekomendasiin. Terus next kelebihan animasi. Kenapa kita menggunakan animasi dibanding bentuk multimedia yang lain? Sebenarnya setiap multimedia bagus, ada tujuan, kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Tapi untuk sekarang karena topiknya animasi, saya jelaskan ada beberapa kelebihannya. Yang pertama, gambar objeknya lebih fleksibel karena kan kita yang adjust, dan jika ingin sangat detail, sangat smooth, ya tinggal tambahkan frame per second-nya ya kan. Tambahkan lagi frame-nya. Jadi setiap inci atau ya setiap detail gerakannya itu bakal tampak gitu. Jadi akan terlihat seperti nyata. Dan dia menarik perhatian karena kan manusia ya
gampang lupa gitu kan. Sedangkan animasi yang awalnya cuman gambar kaku udah ngeliatnya gitu kan. Kalau animasi tuh ada tampilan yang bisa kita ingat gitu, ada visualisasinya gitu. Terus yang ketiga, dengan bantuan komputer dan grafika komputer tadi ya sudah saya jelaskan, bikin animasi tuh sekarang jadi mudah gitu. Yang dulu tuh kalau kalian mungkin pernah lihat film dokumenternya Disney, ya Disney kan dulu tuh digambar manual pakai tangan, mereka bikin frame banyak banget. Lumayan kan gitu, tapi untuk sekarang ya kita lebih mudah lah ibaratnya, nggak harus manual sekali seperti itu gitu. Terus keempat, media alternatif dalam penyampaian pesan. Karena tadi untuk multimedia ini kan contohnya animasi pun bahkan itu bisa isinya kumpulan gambar yang sehingga membentuk video kan. Bahkan kalian bisa menambahkan teks dan suara juga gitu. Jadi animasi itu paket lengkap ibaratnya. Walaupun ya berupa gambar, kalau video kan biasanya kita udah rekaman gitu kan, udah beda lah antara video dan animasi gitu. Terus selanjutnya kelima, penggunaan animasi dan efek spesial digital ternyata mampu menekan biaya produksi ya, karena tadi kan kita desain sendiri, kita bekerja, kita membuat animasi ya udah gitu, tapi itu benar-benar jauh lebih murah dibandingkan kita menggunakan efek spesial yang manual. Misalnya kita mau bikin animasi meledak gitu kan, ya kalian udah sering lihat lah film Hollywood yang harus kasih efek apa segala macam, itu kan lumayan juga gitu biayanya gitu. Jadi dengan animasi ini ya bisa menekan biaya produksi juga. Terus dia meningkatkan kualitas penyampaian informasi, menampilkan produk dalam desain yang bervariasi, dan bukan cuma gambar yang diam, lebih interaktif, digunakan untuk menyampaikan pesan yang sulit, dan animasi bisa menjadi media pembelajaran yang efektif. Biasanya siapa sih yang nggak suka animasi? Bahkan kartun itu kan adalah contoh dari animasi gitu kan. Kartun kan animasi juga itu. Yang mungkin kalian suka nonton anime itu kan artinya kartun juga tuh. Ya itu animasi juga gitu. Terus sekarang kita masuk ke menyajikan animasi pada halaman web ya. Jadi file animasi ini dapat ditampilkan pada halaman web dengan cara di-embed. Sama juga kayak kemarin kita udah embed video, sekarang kita coba embed animasi. Dan embed ini ya, untuk melampirkan file dari eksternal. Contohnya misalnya ada format .svf dan lain-lain, atau juga ini format .gif misalnya. Dan perintahnya itu adalah embed src source-nya, yaitu source-nya nama file .svf gitu kan. Pada halaman web selain animasi ya ini bisa juga dalam bentuk .gif. Oke, untuk animasi nanti ya seperti biasa ya, kalian bikin langkah-langkah cara embed animasi ke website. Nanti saya tunjukkan bentar lagi. Terus kalian screenshot codingannya dan outputnya gitu, seperti biasa lah ya. Listing dan outputnya apa, kasih penjelasan logika sedikit juga boleh. Tapi untuk detailnya LA-nya sih kalian, kalau di sini PJ lain kan. Mereka atau ya PJ tersebut membuat beberapa pertanyaan untuk LA ini gitu. Jadi tentang apakah aplikasi streaming, contoh YouTube, Spotify termasuk ke dalam sistem multimedia? Apakah fitur telepon pada WhatsApp dan teleconference melalui Gmeet termasuk dalam sistem multimedia? Dan apa yang membedakannya dengan streaming? Ini konsep dasar banget karena kemarin saya lihat ada yang masih bingung tentang sistem multimedia itu apa sebenarnya. Jadi kayaknya gini aja deh, kita samain aja lah. Untuk ACT kalian ibaratnya udah sama logika juga ya. Jadi ibarat bikin LA tapi ya cukup kan dengan waktunya juga gitu. Jangan sampai nggak ngumpulin telat karena harus logika kak jadi lama gitu. Nggak gitu juga dong ya. Jadi kalian bikin listing, logika, output gitu kan. Terus untuk LA-nya nih kalian kerjain ini aja ya. Toh waktunya seminggu. Jelaskan manfaat banget ya, tapi emang PJ lain pun gitu, jadi ya udah. Padahal saya niatnya tadi mau logikanya dari ACT doang, tapi ya udahlah ya, kerjain. Terus oke, udah selesai. Nah yuk sekarang codingannya ya. Nih di sini kita masih pakai file yang kemarin pertemuan pertama kan, udah ya segini aja, dan hasilnya pun ini kan kemarin. Terus di sini kita coba tambahkan lagi untuk embed animasinya.
Caranya pertama kita ketik dulu nih judulnya. Kopas aja, kalau saya sih gini, maksudnya ya udahlah gini juga jadi. Embed video, kita ganti jadi animasi dari web gitu ya. Terus untuk yang ini kan kita udah ada nih link embed yang video YouTube kemarin ya. Kalau sekarang kita kan mau uploadnya animasi. Jadi saya udah coba buka dari gipi.com misalnya. Ini isinya banyak, ada berbagai jenis animasi. Dan saya udah milih misalnya yang ini. Lucu ya, Kri. Ini dari Genshin Impact. Terus ya kalian tinggal searching aja, pilih. Di sini udah ada fitur embed, kalian tinggal klik fiturnya. Terus langsung kalian copy code ya. Setelah kalian copy, balik lagi ke codingan kalian. Terus kita kasih lagi centernya. Center. Kemarin saya lihat, nggak tahu di kelas ini ada juga apa enggak, tapi saya kan asisten di kelas lain berarti kan. Ada yang YouTube-nya nggak jalan. Jadi tampilan ini tuh nggak ada nih. Cuman error doang. Kenapa itu terjadi? Karena centernya nggak ada nih. Tutup backslash centernya. Jadi kalian jangan sampai nggak ada juga gitu. Pastiin udah rapi lah. Kita Ctrl V, kita paste. Nah ini kan ada link panjang kayak gini nih. Kita hapus. Jadi kita cuma pakai sampai iframe-nya aja. Jadi ini dihapus. Nah segini. Ya. Yang mana kak jadinya? Pokoknya yang paling belakang itu kalian hapus. Jadi nanti terakhirnya di bagian backslash iframe ya. Sama yang harus kalian hapus juga nih frame border kita nggak butuh. Ini juga hapus aja. Ya frame bordernya hapus. Nah jadi gini doang. Oke. Terus ini coba kita save. Ctrl S. Save. Terus coba kita jalanin ya. Tuh, tara. Ya. Dan kalau kita drag ke sini, ya kelihatan tuh ada iklan-iklannya juga ya. Ada Zhongli. Sama kayak YouTube. Kalau YouTube kan kita klik, ini ada semua fitur YouTube gitu loh. Kalau ini ya tadi fitur-fitur dari Gipi itu sendiri gitu. Terus yang mau saya bahas lagi, kita juga bisa, ini kan cuma dari website maling linknya doang, ibaratnya embed linknya doang ya. Kita juga bisa ambil dari direktori kita, misalnya kita udah punya nih file animasinya, tapi kita mau upload ke website kita gitu ya. Coba ya, saya bikin headernya, bikin ya, judulnya dulu, title-nya dulu. Embed animasi dari direktori misalnya. Oke. Terus untuk codingannya, apa yang bakal kalian coding? Biasanya sih gini sebenarnya. Nih, yang tadi ada di materi ya, .swf. Misalnya saya udah punya file nih, sample.swf. Ini saya ya searching aja, saya searching sample.swf gitu. Dapat, ya udah download gitu kan. Tapi nanti kalian lihat ya apa yang terjadi. Kita coba embed strc, terus namanya kan sample.swf gitu. Sama jangan lupa ditutup tagnya. Oke. Gini dulu aja deh. Save. Coba ya kalian lihat apa yang terjadi. Tuh, this plugin isn't supported. Kenapa? Karena ini dari Flash. Kalian kalau misalnya yang suka main game online atau apa ya, atau misalnya nonton film bajakan atau apa, itu kan ada pakai Flash gitu kan. Nah, sekarang Flash tuh udah tutup, jadi udah nggak bisa lagi nih kita pakai codingan ini gitu. Jadi ya udah, kalian ya FYI aja ini mah. Kalau mau dibikinkan komen biar nggak dijalankan dieksekusi di websitenya, jangan lupa Ctrl plus slash ya. Gini jadinya. Oke, terus next kalau misalnya tadi saya masih tetap mau nih embed animasi dari direktori, walaupun kalau yang pakai Flash gini nggak bisa. Ya udah kita coba cara lain, yaitu misalnya ya seperti misalnya kita center lagi aja biar rapi. Nah, gini. Terus di dalamnya yaitu saya mau video. Jadi ceritanya saya kan udah nggak bisa pakai yang .swf nih, udah nggak tahu juga, saya searchingnya juga ribet. Saya misalnya punya video sampel nih, sampel video yang singkat gitu, cuma 5 detik, tapi nanti bakalan saya looping, bakalan saya ulang-ulang terus videonya ya, jadinya kan animasi ya, video yang terulang terus. Ibarat GIF gitu kan, .gif itu kan animasi juga sebutannya. Jadi
saya coba video autoplay biar ulang-ulang terus, dia bakalan play terus dan loop gitu kan. Terus ini video yang saya punya, ini ada suaranya nih, coba saya play kah? Nggak usah lah, pokoknya nanti kalian lihat ada suaranya, jadi mau saya mute gitu kan. Terus codingannya adalah kita bisa pakai source. Jadi kayak ngupload biasa sih ya, ngupload image, ngupload video biasa, ya kayak gini kan codingannya. src, terus nama file saya kan video/strip sample dot. Nah, formatnya ini kalian sesuaikan ya, yang kalian punya apa. Saya ceritanya downloadnya yang .webm. Kalian juga bisa download yang MP4 gitu misalnya kan. Terus nanti saya kirim juga file video sampelnya ke kelas biar nggak usah nyari-nyari lagi kalian. Type-nya ya video atau WebBM misalnya. Tapi kan ini udah jelas nggak sih WebBM, cuman ya udah saya giniin. Terus jangan lupa kalian kasih slash, ya kalian tutup lah tag-nya. Gitu. Terus Kak, kalau misalnya saya mau ngoding yang .mp4 gimana nanti codingannya? Nanti kayak gini nih. Kalau yang mp4 ya. Ini ya ganti mp4. Gitu. Type-nya tapi bukan video /webbm. Tapi kita ganti jadi mp4. Ya. Jadinya gini. Tapi ya ini kan kita nggak pakai ini nih. Saya kan jelas-jelas pakainya yang webbm itu. Jadi kita komenkan lagi aja ya. Karena kita nggak pakai. Udah deh, nanti di tengah ada video animasi yang di looping gitu ibaratnya kan gitu. Kita coba save, kita coba jalanin ya. Kita refresh. Nah tuh, ini yang video di web, terus animasi dari web, dan terakhir embed animasi dari directory. Ya, ada sesuatu random banget ya, tapi ya udahlah ya. Ini ada suara-suara backsoundnya tuh Jepang-Jepang gitu, jadi saya matiin aja lah. Udah deh, ada semua ya. Dah. Jadi intinya kalian ACT apa Kak? Ya kalian selain yang kemarin ya, kalian tambahkan nih embed animasi dari web tadi dari Givi gitu kan, terserah mau yang mana. Udah tahu juga tadi caranya. Terus kalian tambahin juga embed animasi dari directory. Terserah kalian mau setting video kalian sendiri yang singkat gitu kan, atau kalian misalnya mau minta ke saya, nanti saya kirim juga sih gitu ya. Yang di coding cukup ini doang sama ini. Dan yang ini kan kalian milih ya, mau yang mana, kalian punyanya yang mana gitu, .mp4 apa yang WBM gitu. Jangan lupa file-filenya dimasukin ke folder website kalian gitu ya. Di sini saya udah simpen di folder di directory sistem multimedia, saya masukin ada sample.swf, ada apa. Ini info doang nih yang flash ini. Gitu. Sama nih paling tambahan seperti biasa. Ini kan saya kemarin udah jelasin ya, yang modul ini kayaknya udah jelasin. Paling yang ini sih nih, harusnya kita biasanya pertemuan 2 itu, kalau yang dulu ya, yang pas Flash masih hidup berjaya dan lain-lain, itu kita belajar Flash. Jadinya kita bikin animasi di Flash. Cuman karena Flashnya udah nggak ada, jadinya nggak bikin pakai Flash lagi gitu. Bentar, coba saya scroll biar saya tunjukin. Ini masih ya ada 2 cara untuk bikin animasi di Flash sih, frame by frame atau twinning gitu. Animasi adalah proses penciptaan efek gerak atau efek perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu dan bisa berupa gerak sebuah objek dari tempat yang satu ke tempat yang lain, perubahan warna atau perubahan bentuk yang dinamakan morphing. Ini ada definisinya juga tadi, animasi frame per frame. Oke. Nah, paling gitu aja sih ya. Ini kalau kalian sebenarnya mau modulnya, walaupun buat apa juga nggak kepake ya. Ya, nanti kalian minta ke saya aja ya. Bisa hubungin saya. Jangan lupa ya, ACTLA-nya ada di PDF materi yang terakhir, page akhir tuh. Kalian buka aja ya. Ini yang ini. LA-nya ini jadinya. Ikutin aja yang lain lah. Apa-apa. ACT-nya ya sama logika juga. Ya. Oke, gitu aja dari saya. Mohon maaf apabila kepanjangan, seperti biasa ya kalian tonton yang seperlunya aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.